kegiatan-kegiatan sebagai solusi kreatif dari apa namanya isu yang terpilih gitu ya. Nah, ketika sudah ada kaitannya, maka itulah nanti yang akan menjadi pedoman bagi adik-adik semuanya pada saat implementasi selama 1 bulan berdasarkan matriks rancangan yang sudah adik-adik susun. Itu keterkaitan agenda duanya. Bisa dipahami? Oke, ya. Kemudian agenda 3. Bu, agenda 3 buat apa, Bu? Agenda 3 pada saat adik-adik menyusun deskripsi ya isu, agenda 3 itu adalah untuk proses scanningnya, untuk meneropong isu-isu yang sudah adik-adik kumpulkan tadi yang ada 5 ya, itu terkait dengan manajemen ASN atau Smart ASN ya. Maka pada tugas ya nanti deskripsi isu, adik-adik nanti bisa membuat dalam bentuk matriks ataupun dinarasikan berupa paragraf-paragraf atau numbering gitu juga boleh ya. Silakan pilih yang mana yang nyaman. Kalau dalam bentuk matriks, maka urutannya nanti nomor, kemudian isunya apa, gitu ya, kurangnya, belum optimalnya, masih rendahnya, gitu ya. Kolom berikutnya adalah deskripsinya, deskripsi isunya ya, mendeskripsikan. Misalkan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknologi informasi di, misalkan gitu ya. Deskripsikan di situ, adik-adik ceritakan kurangnya ini kita bisa melihat dari apa gitu. Oh, mereka tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan menggunakan aplikasi, misalkan seperti itu ya. Itu di deskripsi. Di kolom sebelahnya lagi, adik-adik cantumkan apa di situ scanningnya ya, scanningnya. Apakah menggunakan manajemen ASN atau Smart ASN ya. Jadi kolomnya tadi isinya apa saja adik-adik? Kolom sebelah kiri nomor, kolom berikutnya isu, Isu, deskripsi, kolom dan berikutnya adalah scanningnya yes, menggunakan deskripsi. manajemen Ya, ASN atau Smart ASN. betul. Nah, itu nanti adik-adik membuat itu pada deskripsi isu. Itu ya. Itu jika adik-adik membuat dalam bentuk matriks. Bolehkah Bu kita membuatnya saja, kita narasikan saja? Silahkan. Ya, misalkan nomor 1, isunya kurangnya apa namanya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan di bla 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 misalkan. Ceritakan tuh di bawahnya dalam bentuk paragraf-paragraf sampai akhirnya nanti adik-adik isu ini masuk dalam manajemen ASN. Kalau bisa nanti manajemen ASN atau smart ASN-nya itu di bold ya, ditebel supaya kelihatan. Isu nomor 1 ini masuk manajemen ASN, kemudian nomor 2 nanti ini isunya setelah dideskripsikan ini masuk ke smart ASN gitu ya. Bisa dipahami ya, Mas, Mbak? Nah, itu Bisa, Ibu. keterkaitan ya. Oke, baik agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 terhadap apa namanya agenda 4 habituasi. Oke, kita coba ingin melihat lagi pemahaman adik-adik berikutnya dengan menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Silakan.
Oke, sudah tiga jawaban yang masuk. Baik, ini sudah ada tujuh ya jawaban yang masuk, adik-adik. Hmm. Awalnya agak bingung waktu diminta benchmarking nilai berakhlak antar dua instansi. Ya, oke. Mudah-mudahan sekarang sudah nggak bingung lagi ya. Jenis kegiatan untuk memecahkan core issue, apakah harus ada nilai-nilai berakhlak tujuh macam semuanya atau boleh salah satu saja? Oke, nanti kita jelaskan ya. Sebetulnya sudah sering juga ya dijelaskan ya, barangkali pas lost information gitu ya adik-adik ya. Iya, terkadang saya masih sulit mengaitkan suatu tindakan dengan nilai-nilai yang tergabung dalam berakhlak. Oke, nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara adik-adik apa namanya menarik ya hubungan ya antara kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan sebagai pemecah isu, apa sebagai ide solusi dari isu yang ada dengan berakhlak ya. Kesulitan dalam mengimplementasi semua nilai-nilai berakhlak dengan isu core. Oke. Untuk materi bisa memahami, namun untuk mengaplikasikannya memang butuh belajar lebih lanjut dan berdiskusi dengan pimpinan dan rekan kerja. Oke. Di awal kegiatan pembelajaran ada sedikit kesulitan dalam implementasi berakhlak dalam isu-isu yang saya tentukan. Tidak ada kesulitan, awalnya bingung mengaitkan core isu dengan nilai berakhlak. Saya masih ragu judul aktualisasi diri. Oke. Jadi masih bingung untuk langkah-langkah kegiatan. Coba yang menjawab ini ada pegangan nggak di sebelahnya? Pegangan dulu biar nggak bingung. Oke. Beberapa peserta mengalami kesulitan dalam memahami agenda 2, terutama dalam membedakan makna antara nilai yang mirip seperti antara apa ini? Loyal dan akuntabel. Oke, baik. Ini nanti karena ini banyak apa yang meminta penjelasan lebih ya terkait bagaimana adik-adik harus menghubungkan ya keterkaitan antara kegiatan-kegiatan dengan berakhlak. Nanti saya jelaskan one by one ya dari berakhlak. Baik adik-adik, memang keterkaitan dengan kegiatan itu harus fix dulu ya. Core isunya adik-adik apa? Kalau sampai dengan saat ini adik-adik masih mengalami kebingungan dalam menentukan core isu, tentu kita tidak akan bisa menentukan kegiatan-kegiatan yang fixnya juga ya sebagai jawaban dari core isu. Nah, maka langkah pertama mengidentifikasi, mendeskripsikan ya isu, kemudian mencari penyebab dan mencari solusi kreatif dari penyebab tersebut. Nah, setelah ada solusi kreatifnya, itulah yang nanti akan dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Nah, bagaimana sekarang caranya kita menghubungkan ya kegiatan-kegiatan tersebut itu ada kaitannya dengan berakhlak. Apakah harus semua atau misalkan satu kegiatan tersebut itu apa namanya terkait dengan tujuh macam atau tujuh nilai berakhlak tersebut atau boleh eh, diwakili saja hanya beberapa nilai yang terkait dengan kegiatan yang kita tentukan ya. Nanti kita jelaskan. Saya izin share screen dulu bagaimana cara ya adik-adik untuk eh, kita ini sebetulnya sudah nilai yang terakhir ya. Kita itu nilai-nilai ini ke dalam
apa keterkaitan dengan kegiatan-kegiatannya ya. Kita mulai dari berorientasi pelayanan dulu. Bantai yang ini unduh ya. Berorientasi pelayanan, kita melihat di sini adik-adik tampak ya, ada 4 kuadran. Ya. Seluruh nilai itu memiliki 4 kuadran. 4 kuadran itu isinya adalah definisi, kalimat afirmasi, kata kunci atau keywords, dan kode etik. Ya. Nah, pada berorientasi pelayanan, nanti adik-adik jika bingung ya, ingin menghubungkan antara kegiatan-kegiatan yang sudah disusun sebagai solusi kreatif dari isu, adik-adik melihat pada panduan perilaku atau di kode etiknya. Kalau di berorientasi pelayanan ini, ya, nah, kita melihat di sini ada eh, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Kira-kira ya dari kegiatan yang sudah kita tentukan itu apakah bersinggungan dengan hal-hal ini? Nah, silakan nanti diceritakan. Tentu adik-adik akan berbeda-beda ya karena melihat dari kegiatannya apa. Nah, itu ya kegiatan yang adik-adik tentukan untuk menjawab core isunya. Ini di berorientasi pelayanan ya. Kemudian di akuntabel. Nah, pada akuntabel juga sama. Ada definisinya apa. Ya, akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian kata kuncinya integritas, konsisten, kemudian dapat apa namanya dipercaya dan transparan. Hmm. Maka adik-adik melihat di sini apakah kira-kira dalam kegiatan-kegiatan kita ya yang sudah ditentukan kegiatan dan tahapannya ya. Jadi adik-adik melihatnya nanti kegiatan sekaligus dengan tahapan ya. Apakah itu bersinggungan dengan kegiatan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, kalau misalkan dalam kegiatan dan tahapan kegiatan yang kita susun itu bersinggungan dengan ini, maka masuk dalam akuntabel. Tapi silakan nanti diceritakan ya akuntabelnya ya. Kegiatan ini apa namanya telah menerapkan nilai akuntabel, yaitu dengan bertanggung jawab, bla bla bla, gitu ya, dijelaskan. Kita lanjut adik-adik setelah akuntabel, eh, kompeten. Nah, di kompeten itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, maka ini kan tidak sempit seperti ini ya. Adik-adik bisa menerjemahkan lebih luas lagi untuk menghubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama masa off tadi, selama masa off 1 bulan. Nah, maka adik-adik di angkatan kelompok yang lain ada yang menyampaikan bahwa kegiatannya itu bagus ya, bagus, rinci seperti itu. Hanya kemudian saya bertanya, apakah kira-kira di waktu 1 bulan itu bisa terlaksana semua ya kegiatannya? Karena adik-adik harus realistis ya, waktu adik-adik itu nggak panjang, hanya 1 bulan. Maka silakan benar-benar di-manage kegiatan-kegiatannya sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dirancang dalam matriks nanti ya, matriks rancangan itu yang memang benar-benar adik-adik bisa menerapkan di waktu yang short term itu, yang waktu yang pendek selama 1 bulan. Karena apa? Eh, hasil ya, hasil before and after-nya. Misalkan adik-adik telah menerapkan sebuah inovasi apa, maka before and after dari inovasi itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke harmonis ya. Nah, di harmonis juga sama.
Jika adik-adik masih merasa kesulitan ya, yang mungkin tadi menyampaikan jawabannya, Bu masih kesulitan untuk menghubungkan ya berakhlak ini dengan kegiatan-kegiatan kita gitu misalkan. Nah, maka silakan adik-adik nanti melihat pada kode etik atau panduan perilaku di masing-masing nilai ya. Dinilai harmonis, kode etiknya atau panduan perilakunya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kira-kira kegiatan kita itu masuk eh, penerapan yang seperti ini atau tidak. Adik-adik nanti yang akan menerjemahkan ya. Kita beralih ke yang nomor 5. Nilai nomor 5 yaitu loyal. Nah, loyal juga sama ya, ada beberapa panduan yang bisa kita ikuti, termasuk menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Kemudian adaptif. Adaptif itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, bertindak proaktif. Ya. Jadi kalau misalkan kegiatan adik-adik biasanya kalau yang adaptif ini tidak hanya terbatas pada eh, digital gitu ya, atau layanan-layanan yang bersifat online gitu ya. Tetapi walaupun tidak bersentuhan ya dengan sesuatu yang digital, adik-adik masih tetap bisa menerapkan nilai adaptif ini ya dalam kegiatan-kegiatannya nanti. Yang terakhir adik-adik ya, kolaboratif. Bahkan ada yang bertanya, Bu, apa antara harmonis dan kolaboratif ya? Kalau harmonis dan kolaboratif itu tentu harus ada interaksi ya, lebih dari satu orang tentunya ya. Nah, keharmonisan itu kan membentuk sebuah hubungan yang memang benar-benar nyaman gitu ya, adik-adik ya, hubungan yang harmonis ya antar sesama teman kerja ya rekan sejawat dengan atasan dengan masyarakat gitu ya demikian juga dengan kolaboratif kolaboratif juga tidak bisa dikerjakan sendiri kolaboratif itu pasti adik-adik juga akan berinteraksi dengan orang lain ya maka bisa dinamakan kita berkolaborasi ya. Nah, berkolaborasi ini silakan ya adik-adik mau secara internal dengan stakeholder internal ataukah dengan stakeholder eksternal. Maksudnya gimana, Bu? Ada beberapa kegiatan yang mana kita bisa melibatkan stakeholder eksternal di luar Kementerian Agama ya. Nah, misal kalau ada penghulu, ini ada penghulu apa enggak di kelas kita ya? Bagaimana nanti penghulu itu untuk persyaratan nikah di KUA itu biasanya kan ada persyaratan yang mana mengharuskan untuk kerjasama dengan apa namanya dinas kesehatan misalkan atau puskesmas gitu ya. Hmm, terkait persyaratan untuk nikah. Maka ini misalkan adik-adik ada yang mengangkat isu tersebut, ya silakan nanti berarti kita perlu ada kolaborasi ya dengan instansi lain. Jadi pada nilai kolaboratif ini adik-adik memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi eh, berkontribusi ya tentunya ya bekerja sama. Kemudian juga terbuka di dalam bekerja sama dan juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini panduan perilaku ya pada nilai kolaboratif. Ya. Kira-kira apakah sampai di sini masih akan mengalami kesulitan dan kebingungan adik-adik? Ya mungkin nanti menerjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan itu tidak harus sama persis ya. Ini kan hanya panduan perilakunya saja. Adik-adik bisa eksplor lagi ya. Ya hal-hal yang terkait misalkan dengan akuntabel, tidak hanya yang masuk di panduan perilaku itu, tapi adik-adik bisa ya. Oh ini sama, ini terkait juga nih dengan akuntabel misalkan ya. Monggo silakan. Baik, ini ada ketujuh penjelasan ketujuh nilai.
Sekarang yang berikutnya, saya ingin eh, satu orang ya, atau satu atau dua orang mewakili untuk adik-adik bisa mempresentasikan tugas individu ya, yang membuat matriks. Nanti saya akan melihat apakah yang sudah adik-adik buat itu sudah sesuai atau mungkin masih ada yang perlu kita perbaiki, gitu ya. Kita coba. Oke. Adik-adik ingat nomor absennya apa enggak? Ingat, Bu. Bu. Ini ada 10 orang. Bu. Iya, 10 orang, Bu. Oke. Ingat, Bu. Oke, nomor absen satu. Siapa nomor absen satu? Nomor 11, Bu. Nomor 11. Hmm? Iya, nomor absennya 11, Bu. Eh, Kelompok 2 nomor absennya 11. Kita sampai nomor 11. Oh, 11 sampai 20. oh, oke, oke, oke. Sampai 20 ya. 11. Iya, dan betul ini kelompok 2 ya. 11. Ditaleni tanah yuk. Kita ulang adik-adik ya. Oke. Nomor absen 12 ya. Siapa nomor absen Saya, 12? Bu. Oke, baik, silakan. Baik, Ibu. Izin share screen, Ibu. Ya. Oh, sebentar Mbak, ini tak stop dulu. Silakan Mbak Vera. Sudah, Ibu, nggih? Oke, agak di zoom Mbak biar kelihatan. Oke, nggih, baik. Sampun, nggih, Ibu, nggih? Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada Bu Nikmatul dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil matriks berakhlak tentang isu-isu yang sudah saya sampaikan saya tentukan dari agenda pertama. Mohon bimbingannya nggih Bu, menawi nanti ada yang belum sesuai mohon dikoreksi. Mbak, Nah, untuk Mbak, isu yang Mbak Vera, nah, ini nggih, sampai dengan saat ini masih konsisten dengan isu ini atau ada perubahan? sampai saat ini masih konsisten Bu dari pertama. Oke, Nggih. baik. Oke. Lanjut Mbak. Isunya adalah yang pertama, pembelajaran fisika belum mampu memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa karena belum maksimalnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan fleksibel. Nah, untuk kegiatannya yang pertama adalah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, jadi menggunakan pendekatan kontekstual. Tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi materi fisika yang dapat dikaitkan dengan fenomena sehari-hari, kemudian menyusun LKPD dan menyajikan contoh konkret dalam pembelajaran. Untuk implementasi atau pemaknaan keterkaitan berakhlak, yang pertama, berorientasi pelayanan, guru memahami kebutuhan belajar siswa, yaitu dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, di mana nilai kontekstual tadi. Kemudian menyusun LKP, memfasilitasi siswa dengan materi fisika yang mudah dipahami. Kemudian ada
nilai akuntabelnya. Yang pertama, guru menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. LKPD-nya disusun secara sistematis, kemudian contoh konkret yang diberikan sesuai dengan fakta ilmiah dan konsep fisika yang benar. Selanjutnya, kompeten. Untuk kompeten, guru menunjukkan penguasaan materi, kemudian LKPD-nya disusun sesuai dengan materi pembelajaran. Untuk harmonisnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif. Jadi nanti pembelajarannya itu student center, kemudian KKPD-nya dibuat dengan bahasa yang komunikatif, karena kebetulan saya itu untuk berbahasa itu kadang suka belibet-belibet. Jadi kadang sering itu dulu di sekolah lama saya minta bantuan guru bahasa Indonesia. Misalkan namanya Bu Heni kebetulan ya Bu, Bu maaf kalau kalimat saya seperti ini gimana Bu? Saya sering-sering konsultasi dengan guru, bahkan tidak guru apa namanya mata pelajaran fisika seperti itu. Kemudian guru menampilkan contoh yang relevan dan mampu menjelaskan prinsip fisika secara lugas. Untuk loyal, saya mendukung kebijakan kurikulum, menjunjung LKPD dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tugas. Nah, di sini nanti saya masuk sesuai dengan jam, kemudian materinya juga disesuaikan. Untuk adaptif, yaitu mengintegrasikan materi pembelajaran dengan kondisi daerah, kemudian maksudnya di sini adaptif itu beberapa materi, kadang-kadang itu saya integrasikan dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Jadi memang kalau di dalam pembelajaran itu kadang-kadang bisa dikatakan kok agak makso seperti itu. Tapi dengan seperti itu siswa lebih apa ya tertarik dengan materi pembelajaran kita. Kemudian ada LKPD yang kami sesuaikan dengan kondisi siswa dan guru memilih contoh konkret sesuai dengan teknologi. Kemudian untuk kolaboratif, berkolaborasi dengan rekan sejawat, diskusi dengan MGMP dan bekerja sama dengan guru lain untuk menyiapkan media pembelajaran. Jadi nanti media pembelajaran kita bisa digunakan untuk di kelas yang lain untuk mata pelajaran yang sama seperti itu. Yang kedua adalah menerapkan untuk kegiatan yang kedua menerapkan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Untuk urutan langkahnya merancang masalah atau proyek yang menantang sesuai dengan CP, membagi siswa dalam kelompok, dan memfasilitasi presentasi dan refleksi hasil belajar siswa. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Guru merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong keaktifan siswa, memfasilitasi pembelajaran yang kolaboratif, ya karena membentuk kelompok tadi, kemudian memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk menampilkan hasil kerja mereka dengan percaya diri. Untuk akuntabel, memastikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan CP, mengatur pembagian kelompok, dan apa namanya memberikan umpan balik yang konstruktif. Untuk kompeten, mungkin hampir sama-sama ya Bu dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu dalam penguasaan materi. Jadi agak saya skip-skip sedikit. Untuk harmonis, guru mempertimbangkan keragaman kemampuan siswa. Jadi kadang kan di dalam kelas itu kan ada siswa yang lebih menonjol, ada yang kurang. Jadi kita berusaha untuk apa namanya membentuk kelompok yang bisa memfasilitasi semua siswa dapat kelompok seperti itu. Kemudian untuk loyal, melaksanakan kegiatan pembelajaran hampir sama dan apa namanya adaptif, guru menyesuaikan masalah dengan kebutuhan atau sesuai dengan konteks lingkungan. Kolaboratif juga hampir sama dengan yang sebelumnya, berkonsultasi, berdiskusi dengan guru lain. Apalagi di sini kan saya di tempat baru ya Bu, jadi dan kebetulan kalau untuk yang CPNS guru itu kan kami sudah mulai mengajar. Jadi untuk mempersiapkan kegiatan sebelum pembelajaran, kami sering berdiskusi, tanya-tanya dengan guru senior seperti itu. Selanjutnya, memanfaatkan media teknologi. Nah, untuk ini bagiannya berorientasi pelayanan. Yang pertama, guru memilih media interaktif disesuaikan dengan siswa dan juga harus memilih media yang ramah bagi siswa. Artinya medianya itu tidak memberatkan. Artinya di sini
siswa tidak harus menginstal aplikasi apa seperti itu misalnya. Jadi memilih media pembelajaran yang ramah bagi siswa. Selanjutnya ada akuntabel, yaitu memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kompeten tadi menguasai medianya. Jadi sebelum diberikan kepada siswa, gurunya juga harus sudah menguasai media pembelajarannya dulu. Harmonis, tadi ya, guru mempertimbangkan media yang ramah, ini ramah. Jadi kembali lagi Bu, di sini saya juga kadang-kadang agak bingung ya Bu, ini masuknya di mana? Kayaknya di sini bisa di harmonis, bisa di berorientasi pelayanan, bisa gitu. Ke adaptif juga bisa gitu. Nah, kemudian lanjutnya ada di loyal. Di sini menyusun sesuai dengan tadi kewajiban merancang pembelajaran kualitas yang berkualitas, kemudian adaptif ini menyesuaikan media pembelajaran yang akan digunakan, kolaboratif ia hampir sama berdiskusi dengan rekan guru untuk mempersiapkan media pembelajaran. Kemudian di sini ada mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti kegiatan komunitas belajar untuk berbagi gagasan. Nah, ini eh, seperti yang saya sampaikan kemarin siang waktu apa benchmarking untuk yang Kemdikbud dengan Kemenak, karena apa namanya memang mohon maaf ini kebetulan kan terbaru terjadi pagi tadi Bu. Jadi di sekolah kami baru diumumkan bahwa ada CP baru tahun 2025 untuk pembelajaran di tahun pelajaran baru ini. Sedangkan di mohon maaf di SMA itu sudah agak heboh dari kemarin-kemarin. Jadi kami merasa sedikit tertinggal. Nah, mungkin dan kebetulan juga ternyata saya baru tahu hari ini di tempat kami ada MGMP untuk mapel kimia itu digabung antara fisik antara SMA dan MA. Nah, harapan saya juga nanti MGMP seperti itu bisa di semua mapel. Jadi kita bisa lebih apa ya up to date untuk info-info dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Mohon masukan dari Ibu Nikmatul dan teman-teman. Terima kasih Mbak Vera ya. Berarti ini keseluruhan ada berapa kegiatan Mbak? Setelah mengikuti kegiatan ini masih ada lagi kegiatannya. Yang kegiatan nomor 5 tadi, di bawahnya masih ada kegiatan Hanya lagi ada atau 5 Bu. Jadi isunya kan ini Bu, isunya pembelajaran fisika belum mampu memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna dan relevan ini. Nah, untuk kegiatannya yang pertama mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, kemudian yang kedua menerapkan model pembelajaran yang inovatif, kemudian yang ketiga memanfaatkan penggunaan media dan teknologi interaktif, kemudian mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kemampuan dalam penyajian pembelajaran inovatif karena sekarang kan ada aplikasi-aplikasi baru-baru ya Bu banyak ya. Nah, itu bisa kita gunakan supaya pembelajaran fisikanya lebih menarik. Kemudian yang terakhir adalah di komunitas belajar atau di MGMP. Seperti itu, Bu. baik. Baik, scroll ke atas dulu Mbak Vera. Adik-adik semuanya tolong diperhatikan ya penjelasan saya ini. Ini sebagai eh, bahan ya buat adik-adik semuanya nanti di dalam menyusun rancangan aktualisasi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kalau isu oke sih nggak masalah ya di Mbak Vera ini isunya tapi gunakan kalimat yang efektif ya Mbak ya. Sepertinya agak panjang ya. Ibu nanti Intinya apa? nggak siap. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya kalau membuat kata-kata itu kurang efisien, nanti akan kami efisienkan. Baik. Kemudian kegiatannya, adik-adik perhatikan semua ya. Kegiatan nanti kita sudah menyusun panduan ya. Nah, kita sudah menyusun panduan untuk adik-adik merancang aktualisasi ya. Di dalam panduan tersebut kita sebutkan bahwa eh, minimal ya kegiatan yang harus ada dibuat itu 5. Sebetulnya 4 tidak apa-apa. 4 itu batas aman ya.
4 itu batas aman dari eh, range penilaian yang akan diberikan oleh penguji sesuai dengan yang ada di dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Nah, maka untuk amannya adik-adik membuat 5 tidak masalah ya. Nah, 5 kegiatan itu mencakup apa saja? Sudah pernah saya sampaikan juga bahwa dalam membuat kegiatan itu tolong diperhatikan 3 poin. 1, perencanaan. 2, pelaksanaan. Ketiga adalah evaluasi. Nah, untuk yang ditampilkan Mbak Vera ini sebetulnya sudah ada perencanaan ya. Namun mungkin menarasikannya kurang ini ya. Mbak Vera di sini kan mengaitkan ya materi dengan ya kehidupan sehari-hari. Kan. Nah, ini Mbak Vera bisa sebetulnya apa namanya menarasikan dengan lebih indah gitu ya. Nah, di tahapan itu kan ada mengidentifikasi ya. Maka sebetulnya bisa melakukan identifikasi materi seperti itu ya. Atau melakukan identifikasi kebutuhan apa misalkan yang kira-kira akan dituju oleh Mbak Vera gitu ya. Tuh. Nah, ini sebetulnya walaupun tidak berbunyi perencanaan, tapi kegiatannya Mbak Vera di nomor 1 itu bisa jadi itu masuk kegiatan perencanaan. Hanya memang ini agak terlalu awal ketika kita di perencanaan itu sudah apa Mbak menyusun LKPD ya untuk memudahkan Memahami siswa materi, nggih. eh, Nggih, memahami materi. nggih. Nah, ya di perencanaan itu adik-adik sebaiknya memang namanya rencana ya planning kita di kegiatan kita selama 1 bulan ya. Termasuk nanti adik-adik melakukan konsultasi dengan mentor itu di tahapan yang pertama ya. Kemudian boleh mengidentifikasi materi fisika yang bla bla bla. Jadi saya tadi waktu mendengar penjelasannya di keterkaitan berakhlak kok sudah mulai kegiatan-kegiatan yang sebetulnya itu mungkin sudah masuk ranahnya pelaksanaan ya, sudah tidak di perencanaan. Nah, maka silakan nanti di manage ulang Mbak Vera di perencanaan itu betul-betul kita kegiatan masih dalam tahap merencanakan ya. Artinya masih berupa konsep ya, masih berupa Nggih, Bu. konsep perencanaan. Nah, kegiatan kedua, ketiga, keempat, saya lihat itu adalah pelaksanaan, ya. Nah, itu pelaksanaan sampai dengan ini kan menerapkan model, kemudian yang berikutnya itu, ini tahapannya udah benar sih, tuh ya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah kegiatan apa lagi ya? Kegiatan memanfaatkan penggunaan media, kemudian yang berikutnya lagi, apalagi tadi Mbak yang nomor 4 Mbak, ya, mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, 2, 3, 4 ini sebetulnya masuk di pelaksanaan ya, walaupun Mbak Vera tidak mengucapkan, tidak perlu ya mengucapkan langsung kegiatan pelaksanaan ini, tapi dengan 3 kegiatan ini itu adalah pelaksanaan. Nah, yang belum kelihatan adalah Nggih, dievaluasi. dievaluasi, Bu. Betul, nanti silakan ditambahkan 1 kegiatan lagi yang mengevaluasi apakah yang dilakukan Mbak Vera ini signifikan di dalam meningkatkan tadi eh, siswa untuk apa tadi itu. Gitu ya. Jadi before and after-nya Mohon kelihatan. mohon maaf ini sekali Ya. misalkan terdengar ya Mhm. Bu suara saya gitu nggih. Ya, Nggih. jelas. Apa namanya? Berarti ini kan saya sudah ada 5 kegiatan. Ya. Padahal maksimalnya kan 5 ya Bu. Berarti ada misalkan ada salah satu kegiatan yang menurut saya mungkin kurang efektif karena mengingat waktunya ini kan sangat singkat. Berarti ada Oke. yang saya cut kemudian saya tambahkan evaluasi nggak apa-apa nggih Bu nggih. Yes, betul ya. Oke. Maka begini adik-adik, saya sampaikan tadi ya bahwa bagaimana kita memanage kegiatan kita, kita harus realistis dengan kondisi waktu yang disediakan, limit waktu yang hanya 1 bulan.
Jadi dengan eh, satu atau dua inovasi ketika itu sudah bisa menjawab ya dari isu yang ada, maka tidak masalah. Nah, berikutnya kita melakukan evaluasi supaya juga mengevaluasinya juga lebih mudah ya. Artinya lebih mudah itu tidak banyak yang harus kita evaluasi, barangkali begitu. Nah, ini untuk semua adik-adik seperti itu nanti ya alur berpikirnya ya. Kemudian keterkaitan agenda. Nah, sudah kelihatan ya kalau di Mbak Vera, apakah satu kegiatan itu mencakup tujuh nilai berakhlak? Kalau kita lihat adaptif, loyal, adaptif, sampai kolaboratif. Berarti satu kegiatan eh, mencakup ke tujuh nilai ya, Mbak ya? Bu. Atau pripun, Bu? Apakah ini mohon maaf, memang pemahaman saya itu semuanya harus apa ya, Ya, di oke. diintegrasikan dengan berakhlak. Jadi ada beberapa yang mungkin hampir sama, saya ulangi lagi seperti ini, Ulangi Bu. lagi. Baik. Jadi, adik-adik, halo semuanya. Masih semangat ya? Nah, seperti yang sudah ditampilkan oleh Mbak Vera, nggak masalah Mbak, ini bagus ya. Artinya ketika satu kegiatan itu ternyata kita bisa menghubungkan ya keterkaitan dari kegiatan itu dengan keseluruhan berakhlak, yaitu ketujuh-tujuhnya dari berorientasi pelayanan sampai kolaboratif. Tentu dengan narasi seperti ini ya yang sudah dibuat oleh Mbak Vera. Namun ketika teman-teman merasa kesulitan dan hanya memasukkan misalkan tiga, empat, atau lima di dalam satu kegiatan, itu tidak masalah. Namun, nah, ketika misalkan kita merekap ya, tapi kita nggak ada sih untuk matriks rekapan gitu. Ketika kita merekap nilai tersebut di lima kegiatan yang sudah dibuat oleh Mbak Vera, paling tidak mencakup tujuh nilai tersebut ya apa namanya kolaboratifnya mungkin tidak ada di kegiatan pertama tapi ada di kegiatan kedua apa ketiga misalkan gitu. Demikian juga dengan harmonis. Bu, di kegiatan pertama itu kayaknya belum ada deh Bu harmonis. Kayaknya dia masuk ke kegiatan yang ini. Sehingga ketika kita melakukan rekap ke seluruh tujuh values berakhlak tersebut tercover di dalam kegiatan adik-adik. Gitu nggih? Ibu, mohon maaf bertanya. Untuk yang saya buat ini kan memang saya apa integrasikan ke berakhlak semuanya. Nah, tapi Oke. ada beberapa poin yang mohon maaf memang saya ulangi lagi. Nah, apakah untuk efektivitasnya bisa saya padatkan atau bagaimana, Bu? Iya, dipadatkan juga nggak masalah, biar nggak terlalu panjang, Mbak ya. Baik, Bu, Baik, terima kasih. oke. Baik, adik-adik. Jadi itu ya, mudah-mudahan yang masih bingung untuk mengkaitkan ya antara kegiatan dengan agenda berakhlak sudah mulai mendapat pencerahan ya. Panduan perilakunya kita berikan. Terus tidak harus ketujuh nilai itu ada dalam satu kegiatan, tapi harus ada dalam keseluruhan kegiatan gitu ya. Terus termasuk juga adik-adik di dalam menyusun kegiatan-kegiatannya yang harus mengandung satu, perencanaan, dua, pelaksanaan, tiga, evaluasi. Biasanya untuk tugas apa kegiatan perencanaan itu hanya satu kegiatan saja sudah cukup ya. Kegiatan pertama dirinci di dalam tahapannya. Pelaksanaan biasanya memang agak banyak ya, bisa dua atau tiga kegiatan. Berikutnya evaluasi dilakukan satu kegiatan juga cukup ya. Juga cukup. Nanti adik-adik silakan ceritakan di tahapannya apakah dalam evaluasi tersebut kita menggunakan tools apa, mau pakai wawancara, pakai Google Form atau pakai apa. Nah, silakan adik-adik nanti misalkan kita wawancara buat videonya testimoni seperti itu ya, karena nanti di laporan aktualisasi kalau coachnya saya arahkan adik-adik untuk membuat laporan aktualisasi nanti dalam bentuk video. Nah, ketika misalkan kita evaluasi menggunakan Google Form, ya udah screenshotnya atau apa yang nanti akan divideokan. Gitu ya adik-adik ya, bisa dipahami sampai di sini, nggih? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Vera. Ini sudah cukup bagus ya, eh, apa Mbak Vera untuk merinci ya keterkaitan dengan agenda ya.
Nanti tinggal menambahkan. Jadi matriks ini adik-adik, matriks yang menjadi penugasan individu di agenda 2 ini sebagai bagian ya dari pembuatan matriks rancangan aktualisasi secara utuh. Karena apa? Di sini adik-adik belum mencantumkan outputnya ya, karena memang saya bikinnya belum output ya, kita belum berpikir output. Kemudian belum ada kolom keterkaitan dengan visi misi gitu ya. Jadi 2 itu nanti yang akan kita tambahkan pada saat adik-adik membuat matriks rancangan aktualisasi secara utuh. Nah, penugasan adik-adik nanti pada agenda 4 asinkronus di agenda 4 itu nanti akan kita sampaikan ya. Kita berikan penyamaan persepsi kemarin kepada Widya semua Widya Suara bahwa di eh, coaching sinkronus hari pertama akan kita sampaikan keseluruhan penugasan ya pada pembelajaran asinkronus supaya adik-adik nanti step by step ya tahu. Di hari ke-13 saat asinkronus untuk agenda 4 adik-adik buat apa targetnya. Hari ke-14 targetnya harus sudah bisa submit apa di PLC. Hari ke-15 begitu. Sehingga jangan sampai ketinggalan supaya nanti adik-adik tidak terlewat ya. Jadi step by step kita susun sampai akhirnya nanti menyusun bab 1, menyusun bab 2, membuat apa namanya judul ya, jangan lupa ya judulnya, kemudian membuat cover, lampiran, ya daftar isi, daftar tabel dan sebagainya. H-2, setidaknya adik-adik udah selesai rancangannya. H-1, adik-adik membuat PPT ya atau bahan tayang untuk keperluan seminar rancangan aktualisasi. Jadi memang ini di pekan-pekan besok ya setelah adik-adik masuk di agenda 4 itu agenda yang berat ya. Tapi jangan galau ya. Insya Allah kalau adik-adik sudah disiplin ya, kayak misalkan Mbak Vera, ini Mbak Vera udah nyicil ya, udah membuat keterkaitan agenda, nanti tinggal poles-poles saja, nambahi yang kurang-kurang. Adik-adik yang lainnya juga seperti itu ya harapannya ya. Tidak nanti numpuk di belakang injury time baru gedubrak-gedabruk, waduh belum ini gitu ya. Gitu. Oke Mbak Vera, terima kasih ya. Kita kasih Oke, close adik-adik terima buat kasih, Bu. Mbak Vera ya. Bisa stop share Mbak. Oke. Oke, saya tanya Mas Fatur Rohim, sudah sampai mana progresnya? Apakah sudah ada isu yang fix ataukah masih berproses? Sudah Bu, Alhamdulillah untuk ini, untuk isunya sudah ada Bu. Oke, ya baik, Alhamdulillah ya. Mbak Vera tadi kira-kira judulmu apa Mbak di rancangan nanti? eh Bentar, Bu ya, saya buka dulu. Nanti penerapan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Kurang lebih seperti itu, Bu. Atau mungkin bisa dibalik ya, eh, apa namanya, upaya peningkatan pemahaman dan motivasi belajar siswa melalui tadi media pembelajaran apa tadi Mbak Vera ya? Oke, yang New. interaktif dan inovatif ya. Oke, Ini Bu. jangan lupa lokusnya. Jadi lokus harus ada. Jadi yang pertama di judul kalau Mbak Vera kalau dibalik berarti nanti adalah inovasinya ya kan dengan media penerapan media yang interaktif inovatif itu Oke, media oke. untuk menjawab problem apa ya sebagai upaya peningkatan pemahaman. Nah, Oke. itu problemnya di situ. Berarti bisa juga penerapan media ini untuk meningkatkan apa gitu, Bu, Boleh, atau boleh, bagaimana, Bu? boleh seperti itu boleh. Oke, Mas Salahuddin, Ripun Mas Salahuddin, masih semangat? Semangat Ibu, Oke, isumu piye Mas? Isumu wis fix apa masih ngobat mabit? sudah sementara sudah fix Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi adik-adik berproses ya, berproses. Jangan galau jika sampai detik ini adik-adik masih belum ada yang pasti ya. Tapi di agenda 4 ya, agenda 4 mulai merancang aktualisasi sudah nggak bisa ditawar-tawar ya. Adik-adik sudah harus punya core isu yang fix karena itu sudah mulai harus bekerja menentukan kegiatan-kegiatannya. Mbak Ulfa sudah?
Oke, sampun Bu, sampun. Nah, sudah ya. Mbak Ina ya, ampun. Kalau judulnya itu belum berpikir lagi. Mbak suaramu cuilik, aku nggak kerungu sampean. Apa namanya? Nah, Mohon maaf, ternyata mikrofonnya belum ke bawah. Ya, kalau untuk isunya sudah, tapi untuk judulnya lebih spesifik belum, Ibu. oh ya, judul gampang. Nanti terakhir judul. Yang penting isunya aja udah ketemu ya. Oke, siapa lagi ini? Mbak Vera sudah ya tadi. Mbak Diana. Mbak Diana sampun? Mbak Nggih, Diana. Bu, sampun, Bu. Oke, Alhamdulillah. Mbak Gayatri. Sampun Ibu. Sampun ya. Oke, bagus. Kemudian Mbak Irham Nia. Piring Bu. Belum ya. Baik, nggak Soalnya apa-apa ya Mbak. Nanti sampai untuk masa coaching harus sudah ada nggih? ya soalnya niki kan nggih kula dereng ngertos niku mentore sinten masih proses penunjukan oleh OKH niki. Oke, baik. Ya. So, Baik adik-adik, tetap semangat ya. Oke, di 10 menit terakhir sekali lagi saya ingin eh, share. Silahkan siapkan Mentimeternya lagi. Kita menuju ke the last question ya. Pertanyaan yang terakhir. Buat 1 sampai 3 kata yang menggambarkan penyimpulan agenda 2. Misal, kalau tadi ada inovasi di adaptif ya, inovasi tiada henti. Nah, kira-kira adik-adik mau bikin apa nih? Supaya semangat ya kita di agenda 2 ini kita bisa apa gitu ya. Monggo. Kolaboratif mencapai tujuan, oke? Solusi inovatif dan kreatif. Berkreasi melalui berakhlak. Semangat meningkatkan kompetensi. Continuous improvement. Oke. Inovasi berkarya ikhlas. Pemahaman, internalisasi, implementasi. Oke, that's good. Bekerja dengan disiplin. Bertanggung jawab, efektif, efisien. Satu lagi. Kira-kira yang keluar dari isi hati adik-adik ini benar-benar nih, seperti ini ya. ya Ibu. Inovasi berkarya ikhlas. Gimana nih maksudnya nih? Ikhlas nggak dibayar ya? Ikhlas itu artinya bahagia, Ibu. Itu saya Oh, yang menulis. Ketika kita sudah oh, ikhlas, maka melakukan apapun akan bahagia seperti itu. oke, subhanallah. Ya, semoga ya. Ini satu lagi siapa yang belum nih? Kita ingin lihat quote-nya ya, lengkap 10 peserta. Lain kayaknya, Bu. Siapa yang belum, Mas? Bapak Zulkarnain kayaknya, Bu, belum masuk. Maaf Bu, saya ada kendala untuk penulisan Bu. Oh, gitu.
Oh, sebentar. Multimeter business. Oke, boleh disampaikan saja, Mas, secara lisan. Apa quote-mu, Mas? Ya, Bu, sama pemahaman dan implementasi. Tadi sudah ditulis Mangga pemahaman teman dan tuh, Mas. implementasi. Sama Bu, sudah ditulis. Ya, oke. Baik adik-adik, apapun itu setidaknya niat kita ya untuk eh, menjadi lebih baik ya. Menjadi lebih baik, menjadi ASN, menjadi PNS yang mana bisa memberikan pelayanan tentunya ya, yang pelayanan yang excellent, pelayanan yang prima, pelayanan yang baik, pelayanan yang bisa memberikan kepuasan kepada user ataupun pengguna layanan kita ya. Baik, adik-adik yang saya sayangi, demikian ya. Jadi ini adalah mengantarkan adik-adik semuanya untuk lebih paham ya. Mas Zulkarnain kira-kira gimana internalisasi berakhlaknya? Apakah sudah masuk ke relung hatimu yang paling dalam? Ya, sudah Bu. Judulnya isunya gini Bu. Belum maksimalnya pemanfaatan terhadap teknologi informasi TIK dan sosial media yang berpengaruh pada pelayanan di KUA. Oke. Bagaimana Bu? Tidak masalah, tapi nanti setidaknya kalau kita sudah menentukan core isu itu, kira-kira nanti solusinya apa? Ya, kita harus berpikir ke solusinya. Kegiatanmu nanti opo Mas untuk menjawab itu tuh. Melakukan apa? Yang mana melakukan inovasinya juga harus nanti bisa dijawab sebulan itu ada hasilnya dan bisa kita lihat ketika dievaluasi. Ya, Gitu baik ya Bu. Mas? Terima kasih Bu. Nah, Ibu ya, izin insya Allah bertanya. adik-adik nanti untuk coaching ya, dia akan dibimbing oleh coachnya masing-masing, jadi bisa berdiskusi lebih dalam lagi isu-isu apa nanti yang memang benar-benar sudah disepakati, gitu, nggih. Terima kasih atas Ibu perhatian izin bertanya, adik-adik semuanya. bagikan. Ya, sudah saya Sudah tempel ada, di Mbak? ini kok Oh Mbak, ya di udah. WLC. Terima Ya. kasih. Ibu nanti Oke. setelah istirahat dulu, apakah kita sambung lagi atau ini sudah selesai? Sudah, insya Allah kita, jadi mohon maaf ya adik-adik ya, waktu kita tidak full selama 3JP, 3 kali 45 ya, karena 4 kelas ya, tenaga kami juga terbatas, artinya kita ngos-ngosan ya, ngajar latsar ini harus banyak yang dempet waktunya. Kita akhiri di sini, semoga ini sudah bisa membuat pemahaman ya bagi adik-adik semuanya ya. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama, sehat selalu ya semuanya ya. Ibu, matur Semangat Amin, ya. nuwun. amin. Nah, Amin, Bu. saya akhiri Amin. pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. pagi, pagi. Yes. Yes, Yes, luar biasa. luar biasa. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan ya adik-adik ya. Saya live dulu. Waktu saya kembalikan ke panitia, apakah ada panitia atau kosong nih? Kalau kosong Artinya sudah kosong, Bu. Oke, Oh ya, oke. Kita live saja ya. terima Oke. kasih.